Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vinta Putri Diana dari Prodi Sains Informasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan NIM 2310414028. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil praktik dengan RStudio dan juga Shiny dalam pembuatan aplikasi ataupun website berbasis analisis data. Di mana ini adalah laman interface dari hasil praktik saya dan saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama adalah header. Di sini tertuliskan eksplorasi data sederhana dengan Shiny Sense Data, yaitu maksud inti dari website yang saya bentuk ini. Lalu di sebelah kanan ini ada informasi My Profile yang menyambungkan ke LinkedIn pribadi saya, lalu ada pihak LNP dan Motis DJKA. Kenapa ada pihak LNP dan juga Motis DJKA? Pojok atas ini karena bersangkutan pihak pertama dari Motis DJKA atau data yang saya gunakan. Jadi mungkin dari yang bawah dulu ya. Deskripsi terkait data yang saya gunakan, yaitu data yang digunakan dalam dashboard ini berasal dari Motis atau Program Mudik Motor Gratis, sebuah dataset yang tercatat dari aktivitas penyelenggaraan Motis di tahun ini, tahun 2025, yang digunakan hanya untuk visualisasi, evaluasi pihak internal dan tidak bersifat untuk dipublikasikan karena terdapat data privasi. Dengan memanfaatkan data ini diharapkan dapat memenuhi pemahaman tentang Shiny Earth Dashboard. Lalu, jadi kita udah ada gambaran bahwa data yang saya gunakan dalam praktik ini, yaitu data administrasi dari penyelenggaraan atau event program mudik gratis, di mana ada total pendaftar, yaitu yang terdaftar di dalam server administrasi itu sebanyak 6.373 data. Lalu data bersihnya yang total real mengikuti kegiatan ini itu sebanyak 4.849 yang data inilah yang dijadikan analisis dalam web dashboard ini. Lalu di sebelahnya ini ada box terkait data mahasiswa itu saya sendiri, Vinta Putri Diana, NIM dan juga tahun angkatan saya. Selanjutnya ini ada jika kita klik ini titik 3 ya, itu dia mengarahkan ke sidebar. Nah, sidebar ini terdiri dari dashboard, dataset, visualisasi, control table, dan juga analisis. Mari kita bedah satu persatu. Dashboard ini terkait landing page ya, yang pertama kali muncul ketika kita mengklik link dari website. Yang selanjutnya itu ada dataset ya, sidebar dataset. Ini ada tentang sekelas info, struktur, dan sumber stat. Nah, tentang ini terkait latar belakang dari program mudik gratis dan di sekilas info ini terkait datanya. Dashboard web ini menampilkan visualisasi beragam data motis dengan variabel yang penting, yaitu ada variabel kategorikal, yaitu diantaranya ada tanggal mudik dan balik, lintasan rute, status pendaftaran, NIK, nomor KK, nama, dan email yang saya tidak gunakan karena termasuk data privasi. Jadi untuk variabel numeriknya itu ada jumlah penumpang dan umur. Ini ada strukturnya ya, lebih jelas terkait data yang digunakan. Data frame terdiri dari 4.849 data dengan 20 variabel. Di nama peserta ini variabelnya itu termasuk karakter ya. Data karakter karena variasinya itu sangat beragam karena ini termasuk nama peserta. Lalu juga karakter itu di plat nomor karena ini kan program mudik jadi ada data plat nomor. Dan juga umur ini termasuk integer atau bilangan bulat dan selain itu ada tempat penyerahan, faktor ini 15 posko. Di dalam program mudik ini ada Bekasi, Cibinong, dan lain-lain. Lalu di summary stats ini adalah statistik deskripsi di mana nama peserta ini termasuknya karakter. Ya, sama kayak plat nomor. Dan juga umur ini ada minimal pendaftar 11. Lalu untuk maksimal pendaftar itu 76 umurnya dan rata-ratanya itu sekitar 34 tahun. Untuk tempat penyerahan ini karena terdiri dari 15 faktor, jadi ditampilkan itu hanya 6 saja. Yang teratas itu ada Jakarta Gudang sebagai posko utama, ada Bekasi, Tangerang, Depok. Jadi tempat penyerahan ini penyerahan motor. Jadi berapa banyak
peserta mudik yang menyerahkan motornya. Itu di Jakarta Gudang ada sebanyak 1.600, di Bekasi 766, Tangerang 49, dan lain-lain. Di data ini juga ada variabel tipe, tipe perjalanannya, apakah pulang pergi, arus mudik dan juga arus balik, apakah sekali jalan saja arus mudik ataupun arus baliknya saja. Itu sebanyak 3.346 dan 1.503. Lalu ada status, ini terkait apakah motor sudah diterima, submitted. Lalu ada motor department taken, ini yang sudah diambil. Dan juga validasi, yaitu yang sudah menyerahkan motor. Tapi menyerahkan motor di arus baliknya saja. Lalu ada lintasan tengah 1, tengah 2, tengah 3 utara. Ini apa maksudnya? Yaitu lintasan atau rute dari peserta mudiknya. Lintasan tengah 1 itu dari Cirebon sampai dengan Lempuyangan paling akhir di selatan ya, jalur selatan. Kalau sedangkan utara itu dari Cirebon sampai Semarang Tawang. Kenapa tengah 1 itu memiliki 3 lintasan? Tengah 1 hingga tengah 3, karena jalur selatan ini yang paling banyak peminatnya. Namun ternyata dilihat dari sumber risetnya ini, persebarannya itu rata ya, sekitar 1.100 sampai 1.200. Dan tipe tipe kalau yang ini itu kan statusnya ya pulang pergi atau sekali jalan. Kalau yang ini itu tipe dari type ya, type sekali, jalannya. Di arus sekali jalan itu apakah dia mudik ataukah itu dia balik gitu. Jadi karena saya mengambil data awalnya, data mudiknya aja di satu perjalanan namun lengkap dengan tujuan, kota asal, tanggal mudik dan lain-lain. Jadi di sini terlihat bahwa, yang mudik itu 3.856, sedangkan yang baliknya ini yaitu kontraflow, termasuk kontraflow. Jadi ketika orang-orang mudik, mereka balik ke arah, ataupun ke arah Jakarta gitu. Lalu ini ada tanggal mudik, itu dari tanggal 26 sampai tanggal 4. Ini detail peserta yang mengikuti mudik di tanggal-tanggal tersebut. Juga ada tanggal baliknya, sama. Lalu ini ada kota asal. Kota asal itu, asal peserta mudik. Jadi sebanyak 3.754 orang itu berasal dari Jakarta dan tujuan yang paling banyak itu Tempuyangan. Dan Jakarta Gudang sebanyak 791, yaitu termasuk arus kontraflow. Lalu ada jumlah penumpang. Ini karena dari aturannya itu maksimal 4, jadi dimaksimi 4 dan minimal itu 1. Gitu. Dan nomor KA mudiknya, jam keberangkatan, dan tanggal validasi ini tanggal penyerahan motor ataupun tanggal memvalidasi apakah datanya sudah valid. Dan tempat validasinya ini seperti yang tadi ya di tempat penyerahan. Oke, lanjut. Kita jadi sudah tahu struktur ataupun data yang akan kita olah. Selanjutnya, visualisasi. Visualisasi ini antara di sini terbagi lagi frekuensi, kolerasi tempat, kolerasi tanggal, kolerasi asal dan tujuan, dan hubungan variabel lainnya. Karena seperti yang kita lihat tadi struktur datanya, itu datanya memiliki banyak variabel. Lalu di frekuensi ini kita melihat banyaknya jumlah dari variabel secara spesifik gitu. Yang pertama ini ada distribusi jumlah setiap lintasan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa lintasan ini adalah rute dari pemudik gitu, dari Jakarta Gudang atau Pasar Senen sampai Lempuyangan itu rute selatan atau di sini tuh tengah utara ini dari Pasar Senen sampai Semarang Tawang. Dan karena antusiasme dari warga itu di rute selatan tinggi, jadi terbagi lagi nih menjadi 3, tengah 1, tengah 2, tengah 3. Jadi akomodasinya ditambah lagi. Dan ternyata untuk distribusi jumlah setiap lintasan itu paling banyak di utara. Jadi kita bisa memahami kenapa di utara itu banyak, karena memang dia hanya punya satu aja lintasan gitu. Sedangkan si tengah ini memiliki 3 lintasan. Lalu untuk yang kedua ini distribusi berdasarkan jumlah kelamin. Melihat antusiasme yang tinggi, banyak pendaftar yang juga berburu-buru untuk mendapatkan tiket, jadi
bisa menjadi faktor kenapa, banyaknya gender laki-laki yang mendaftar di program mudik ini dibandingkan perempuan. Lalu ada distribusi berdasarkan umur peserta mudik. Jadi di sini dilihat density-nya atau penyebaran dari umurnya, yaitu rata-rata di usia 20 sampai 40 tahun dan menurun ke bawah kurvanya ini sampai usia 60 yang tadi itu maksnya itu 76 ya. Lalu ada distribusi status pemudik gitu. Tadi yang sudah saya jelaskan, ini motor yang sudah diterima, motor yang sudah diambil, dan yang validasi ini yang sudah dicek datanya. Lalu ada kolerasi tempat. Di bagian tab kolerasi tempat ini berfokus di antara tempat validasi dan juga tempat penyerahan. Di sini ada hasil pembagian antara tempat validasi dan juga tempat penyerahan. Ternyata tempat penyerahannya itu banyakan di Jakarta Gudang. Jadi ada aturan bahwa bisa saja tempat validasi ataupun tempat penyerahannya berbeda menyesuaikan lokasi terdekat dari calon pemudik gitu. Di Tangerang ini ternyata ada yang tempat penyerahannya itu di Jakarta Gudang, juga di Depok. Dilihat dari warnanya nih juga Cibinong. Ya, terus di Lempuyangan ini memang banyakan yang menyerahkannya juga di Lempuyangan, terus di Kroya ini full Kroya Kebumen antara tempat validasi dan tempat penyerahan itu sama. Ada lagi ragamnya antara di Jabodetabek gitu. Jakarta Kota, ada Depok Baru, Cibinong, dan juga Bekasi. Dan kita bisa lihat frekuensi dari total yang validasi yaitu di Jakarta Gudang ini sangat tinggi banget ya karena mengingat ini merupakan posko utama. Di sini ada hubungan tempat dan tanggal validasi. Terlihat persebarannya di tanggal 24 Maret sampai tanggal 27 itu paling banyak itu di Jakarta Gudang, disusul ada Depok, Bekasi, Cibinong, dan ada di sini ungu sampai biru itu antara Tangerang, Semarang Tawang, dan juga Lempuyangan. Kenapa ada Lempuyangan dan juga Semarang Tawang? Ini diasumsikan sebagai orang yang kontraflow di tanggal sekian itu mudik ke arah Jakarta. Lalu ada juga yang mudik di tanggal 4 April sama 5 April. Ini kontraflow dia lebih menyebar di antara Cibinong ataupun di Jabodetabek ya. Tapi banyakannya di Lempuyangan ungu, birunya. Lalu ada visualisasi dari korelasi tanggal. Distribusi tanggal mudik berdasarkan tujuan. Jadi, kita bisa melihat nih tanggal mudik di tanggal 26 Maret itu, ternyata paling banyak itu di Lempuyangan, terus ada di Semarang Tawang, ini ada Tegal, terus juga ada Purwokerto, ada Pekalongan, Lempuyangan, Kutoarjo, Kroya, Kebumen, Jakarta Gudang, Gombong, dan Cirebon. Jadi Jakarta Gudangnya dikit karena ini kontraflow ya. Jadi kebanyakan antara Kutoarjo dan juga Lempuyangan. Ini hampir sama ya presentase dari Lempuyangan di tanggal 26 sampai tanggal 29 di arus mudiknya. Lalu ini yang kontraflow itu yang dari Kampung ke Jakarta itu di tanggal 4 April sampai 7 April itu memang tujuannya ke Jakarta. Tapi ada juga di sini ada yang ke Semarang Tawang ataupun ke Lempuyangan. Lalu distribusi tanggal mudik dan balik. Di sini tanggal mudik di tanggal 26 kebanyakan itu balik di tanggal 7 atau tanggal 6, ada tanggal 5, dan juga kebanyakan di tanggal 4. Jadi paling banyak itu tanggal 7, 4, terus ada 5, dan tanggal 6. Kenapa ini biru itu kosong ya, data kosong. Jadi diasumsikan nih untuk pemudik yang satu arus aja gitu. Jadi dia cuman sekali pergi mudik di tanggal 26. Dan biru segini nih perhitungannya mudik aja di tanggal 27. Ini pun juga sama yang balik aja di 7. Jadi tanggal 7 ini kontraflow ya, yang mudik di arus balik gitu. Lalu selanjutnya ada distribusi tanggal mudik berdasarkan lintasan.
Jadi ternyata untuk persebaran lintasan ini hampir serupa ya, apalagi di tanggal 26 Maret ini presentasinya atau proporsinya hampir sama. Namun berbeda ini di mudik tanggal 4 April. Jadi kebanyakan itu tengah dua. Dan ini di tanggal 7 itu kebanyakan seutara ya, ke arah utara. Lalu untuk korelasi asal dan tujuan, ini frekuensi kota tujuan itu terlihat ya paling banyak kota tujuan itu ada Lempuyangan sama Kutoarjo, disusul kota-kota lainnya dan juga ada Semarang Tawang di sini. Terus Jakarta Gudang. Kenapa tujuan Jakarta Gudang ini banyak padahal kita mengambil data arus mudik gitu karena kemungkinan besar penumpang yang kontraflow yang tujuannya pada fase mudik itu dia tujuannya ke Jakarta. Lalu ada frekuensi kota asal, berangkatnya di rute itu dari Pasar Senen atau Jakarta Gudang itu tentu ya banyak sebanyak 3.000 sekian dan disusul ini kota-kota yang mendaftarkan kontraflow. Lalu ada distribusi kota tujuan dan asal peserta mudik gitu. Jadi ini asal peserta mudik itu dari mana? Jelas ya kebanyakan dari Jakarta dan yang tujuan ke Jakarta Gudang ini yang banyak itu dari Lempuyangan. Ya bisa dilihat di sini ada Semarang Tawang, ada Lempuyangan, Kuto Arjo, dan juga ada Kebumen. Lalu hubungan dengan variabel lainnya. Nah, di sini ada variabel numerik di mana distribusi umur berdasarkan kota tujuan. Jadi karena paling banyak itu senternya itu antara Jakarta Gudang, Kutoarjo ataupun Lempuyangan. Ini sih bisa lihat ya persebaran umurnya. Antara Cirebon Perujakan dengan Gombong. Di Lempuyangan ada outlier di sini yang berusia paling tinggi 2 titik. Terus juga ada data yang persebarannya tuh di antara 60 ke bawah Pekalongan dan lain-lain. Lalu ada tujuan mudik, distribusi tujuan mudik berdasarkan statusnya nih, tipenya pulang pergi atau sekali jalan. Untuk pulang pergi ini, jadi yang orang-orang pulang pergi itu banyak kan ke tujuannya Lempuyangan, Kutoarjo. Jadi rutenya Lempuyangan, Jakarta Gudang, Kutoarjo, Jakarta Gudang dengan tipe pulang pergi itu frekuensinya di atas 600. Sedangkan untuk yang sekali jalan itu cuman ke arah Jakarta Gudang di atas 600, so kontraflow-nya. Sisanya untuk mudik yang sekali jalan ataupun kontraflow itu di bawah 200. Lalu kita melihat control table. Di sidebar ini ada control table. Apa sih fungsi dari control table ini? Kita bisa mencari lewat nama, ada plat nomor, tempat penyerahan gitu ya. Misalkan mencari nama Yuni. Tuh, ternyata ini ada Yuni Purwanti, ada Yunianto. Sini kita ambil R5705OE. Kita search di sini. Nah, ini ya. Jadi dia emang harus spesifik. Ataupun kalau nama, plat nomor itu bisa dicari lewat search ini. Jadi ini adalah data tabelnya. Seluruh data yang digunakan dan juga variabelnya. Terus bisa digeser secara jelas ya. Jadi misalkan atas nama sekian, umurnya berapa, tujuannya, statusnya, terus jenis kelaminnya, jumlah penumpangnya itu berapa. Terus di sini ada kenapa saya masukkan namanya itu control table karena kita juga bisa mengkontrol variabel apa saja yang ingin dimunculkan. Misalkan variabel nama dan juga lintasan. Kita tinggal unchecklist aja untuk semuanya dan pilih variabel yang diinginkan. Jadi nama dan lintasan dulu aja. Terus ada tujuannya kemana, bisa terlihat tujuannya Purwokerto dan lain-lain. Gitu. Lalu ini juga bisa ingin menunjukkan berapa data. Di sini defaultnya 10. Kita bisa 100 sampai 100 data yang ditampilkan. Itulah kenapa saya menaruh di sidebar-nya ini control table. Lalu yang terakhir ini ada analisis. Jadi karena di mata pelajaran sains data saya belajar terkait clustering dan juga supervised unsupervised dan di sini kita membuat clustering karena data yang saya pakai ini belum memiliki variabel y-nya. Jadi kita membuat clustering. Misalkan di sini kita menggunakan Keymeans itu untuk clustering
data numerik, antar numerik saja. Jadi antara umur dan juga jumlah penumpang. Dan di sini kenapa 3? Karena ini sesuai optimal number of clusternya itu dia yang menjulang itu di angka 3. Ini ada persebaran dari cluster yang dibentuk ya. Selanjutnya itu ada metode clustering dengan keymodes, yaitu di mana ini menggunakan data kategorik saja. Langkah pertama itu kita menentukan jumlah cluster yang cocok untuk dibuat, yaitu dengan menggunakan elbow plot, elbow method for optimal key. Untuk optimal clusteringnya di sini ada lonjakan paling tinggi itu ke arah 5 ya, 5 terus dia ada turun ke 6. Jadi klaster yang ingin diambil itu sebanyak 5 klaster. Dan di sini ada informasi klasternya itu, klaster 1 terdiri dari 992 data, klaster 2 501 data, klaster 3 1087 data, klaster 4 714 data, dan klaster 5 itu 1555 data. Total within cluster difference-nya itu 10.390. Dan di information per clusternya itu kenapa 0? Karena dengan metode Keymodes ini tidak dijelaskan SIX-nya yang menentukan eh, informasi per klasternya. Untuk selanjutnya adalah visualisasi dari Keymodes tadi, yaitu kita ambil data misalkan berdasarkan lintasan ya, bagaimana hasil clusteringnya. Yaitu ada Pearson residual, yaitu menjelaskan gitu apakah kelompok dari klaster ini sesuai ekspektasi ataukah sangat khas dengan klasternya. Di sini ada 4 blok. Blok pertama itu tengah satu, blok kedua tengah dua, blok ketiga tengah tiga, dan utara. Dan ada kode warnanya itu berdasarkan Pearson residualnya. Di tengah satu ini, p-value-nya itu 14 ya, merah ataupun minus. Berarti ini sangat jarang khasnya dengan klaster satu. Tengah dua ini persennya biru, tinggi, berarti sangat khas dengan klaster satu. Di tengah tiga ini sesuai ekspektasi ya karena 0. Dan di utara ini itu sangat jarang bagi klaster satu. Jadi klaster satu ini bagusnya atau sangat khasnya itu di tengah dua dan cocok sesuai ekspektasi di tengah tiga. Sedangkan klaster kedua, yaitu tengah satu, itu p-value-nya tinggi, sangat khas. Sedangkan tengah dua itu minus ya, sangat jarang. Dan tengah tinggi itu sesuai ekspektasi di pemenuhan klasternya. Dan di utara ini dia masih p-value-nya minus 14, jadi sangat jarang tidak sesuai dengan penempatan klasternya. Lalu ada lalu ada klaster 3, yaitu tengah satu masih sama, dia menjadi khas, di tengah duanya itu sangat jarang, dan tengah tiganya itu sesuai ekspektasi ya, 0 p-value-nya. Di klaster 4 itu tengah satu jarang atau tidak khas dengan klasternya, sedangkan tengah dua itu sangat khas, tengah tiga itu sesuai ekspektasi, dan utara masih tidak atau jarang dengan klasternya. Jarangnya ini adalah jarak kedekatannya ya. Sedangkan untuk klaster 5 ini tengah satu dan tengah dua itu kedekatannya jauh atau jarang, sedangkan untuk tengah tiga dan juga utara ini sangat khas ya bagi klaster 5. Jadi diasumsikan bahwa klaster 1 sampai 4 itu fokus ke lintasan tengah dan juga klaster 5 itu dicocokkan berdasarkan lintasan utara. Lalu klaster distribusinya berdasarkan tujuan. Ya di sini bisa terlihat ya bahwa pola penyebaran dari warna-warnanya ini hampir serupa mengikuti panjang dari histogram yang dibentuk ataupun jumlah frekuensi di masing-masing klasternya. Ini ada klaster satu, yaitu tujuannya banyakan di Kuto Arjo. Terus untuk klaster 2 itu banyakan dari Gombong ya, tujuan Gombong, maaf. Terus di klaster 3 itu banyakan Lempuyangan.
klaster 4 itu Lempuyangan masih, dan klaster 5 itu di Semarang Tawang dan juga Jakarta Gudang. Ini pembagiannya ya. Jadi kita bisa lihat apakah klaster yang sudah saya jelaskan ini sesuai distribusinya berdasarkan tujuan. Nah, di dalam Keynote ini menggunakan data kategorik antara lintasan dan juga tujuan. Jadi kita batasi tidak menggunakan semua data untuk analisis atau cluster keynotes-nya. Lalu ada Kimedoids, yaitu untuk membuat clustering dari data campuran, baik data kategorik ataupun data numerik. Yang langkah pertama itu kita membuat optimal key-nya lagi. Jadi sebanyak apa cluster yang optimal untuk kita buat gitu. Di sini untuk lonjakan paling tingginya itu ada di angka 6. Jadi silhouette width of Kimedoids clusternya itu di angka 6. Jadi kita buat 6 cluster, di sini ada cluster information-nya terkait distribusinya, yaitu di cluster 1 833 data, cluster 2 538, cluster 3 961, cluster 4 578, dan cluster 5 882, cluster 6 1057. Cluster distribution average width-nya yaitu ini nilai yang menjelaskan apakah distribusi klasternya itu sudah baik ya, jarak kedekatannya itu bagus, mendekati satu atau mendekati nol atau bahkan negatif. Jadi kalau mendekati nol itu sudah terstruktur, tapi kedekatan antara datanya itu cukup jauh. Sedangkan negatif itu jadi klaster yang dibentuk itu tidak bagus gitu. Jadi di sini hasilnya 0,35 di antara 0,25 sampai 0,5. Jadi sudah cukup terstruktur, namun isi dari klasternya itu jarak kedekatannya itu masih cukup jauh, namun tidak menunjukkan hasil yang negatif. Jadi klaster ini masih bisa diasumsikan. Lalu silhouette information per cluster. Jadi ini detail gambaran klasternya ya. Ada 0,51, 0,2, 0,41. Nah, ini apa sih? Jadi yang saya bilang sebelumnya bahwa 0,51 ini kan mendekati angka satu, gitu ya. Jadi semakin besar mendekati angka satu itu, klasternya itu semakin bagus, jarak kedekatannya itu semakin baik. Sedangkan di sini yang paling rendah itu ada 0,2. Jadi diasumsikan bahwa klaster 4 yang terdiri dari 578 data ini jarak kedekatannya sangat jauh. Jadi eh, klaster yang dibentuk itu tidak bagus dibandingkan dengan klaster 1 dengan nilai 0,51 silhouette information-nya. Lalu kita lihat nih silhouette plot-nya. Ini bisa lihat sesuai dengan hasil yang tadi ya 0,51 itu di klaster pertama, lalu ada klaster 2 di bawah dari 0,5, ada klaster 3, klaster 4 tadi yang 0,20 ya, nih kita bandingkan ya ada 0,24. Jadi ini persebaran siluet plotnya gitu dengan siluet width C-nya 0,51 dan juga ada yang rendah itu di klaster 2. Di klaster 3 ini cukup baik, di klaster 4 kedekatannya itu kecil, yang paling kecil tadi. Di klaster 5 ini cukup baik namun ada outlier yang ke bawah nih yang nilainya negatif. Jadi ada data yang tidak sesuai dengan klasternya, dan juga ini ada klaster 6 cukup baik tapi ada nilai perkecilan nilai. Jadi yang paling bagus di sini ada klaster 1 dengan siluetnya itu paling tinggi. Jadi kedekatan antara datanya itu baik dan klasternya semakin baik. Selanjutnya kita melihat klaster visualisasinya. Apakah persebarannya itu sudah merata seperti yang kita lakukan di Keynote cluster visualisasi. Di sini ada klasternya ya di sini 1 sampai 6. Dan di sini nih 1, 2, 4 itu adalah data numerik jumlah penumpang. Ada yang jumlah penumpangnya 1, 2, 3, dan 4. Lalu umurnya itu 20 sampai 60 atau ada lebih ya. Terus dibagi lagi
Untuk yang bulat itu laki-laki, untuk yang segitiga itu perempuan. Tanggal mudiknya ini berdasarkan warnanya dari pink sampai magenta dan ungu. Kita bedah untuk di klaster satu. Di klaster satu dengan jumlah penumpang satu ini cukup baik ya, dipenuhi oleh bulat atau jenis kelamin laki-laki di tanggal 29 Maret. Lalu di klaster 2 ini beragam, makanya siluet plotnya itu di angka 0,28 ya. Dia kecil, siluet plotnya itu 0,24, maaf. 24. Terus untuk penumpang yang kedua ini tapi dia lebih seragam perempuan di tanggal mudik 29 ya. Terus untuk klaster tiganya ini beragam tapi dia memiliki di penumpang 2, 3, dan 4 itu lebih seragam di warna pink ya di tanggal mudik 26 dan diisi oleh jenis kelamin laki-laki. Lalu di klaster 4 ini antara jumlah penumpang satu, 2, dan 3 itu dia memiliki 3 yang sangat beragam ya. Klaster 4. Makanya di siluet plotnya ini dia kecil. Karena dia sangat beragam datanya nih di penumpang kedua ini datanya beragam dari tanggal mudik. Terus juga di penumpang ketiga ini datanya beragam. Klaster 4 nih di penumpang 4 ini juga beragam dan juga lebih jarang ya. Terus untuk klaster 5 ini kan siluet plotnya ini cukup bagus ya, cuman ada menjorok ke bawah negatif. Klaster 5 ini di jumlah penumpang satu sudah cukup bagus. Di jumlah penumpang 2 ada ragam tanggal dan juga jenis kelamin. Ini mungkin yang menjadikan negatif ya. Terus di sini ada sama di tanggal 27 mudiknya jenis kelaminnya lebih dicampur antara laki-laki dan perempuan. Di sini juga sama di tanggal 27 namun jenis kelaminnya tercampur. Lalu ada di klasifikasi klaster 6 ini dengan jumlah penumpang satu dia sudah cukup bagus dengan tanggal mudik 28 dan jenis kelamin rata-rata laki-laki. Sedangkan untuk jumlah penumpang kedua juga sudah bagus. Ada random ataupun banyak ragamnya di penumpang ketiga dan penumpang keempat. Jadi diasumsikan bahwa hasil klaster ini yang paling baik itu adalah klaster satu. Baik dengan jumlah penumpang satu, 2, 3, dan 4 itu dia tanggal mudiknya di tanggal 29 Maret. Tuh. Itulah hasil analisis clustering karena data yang digunakan belum memiliki data Y. Clustering menggunakan K-means, K-mods, dan juga K-medoids. Jadi direview kembali bahwa K-means ini untuk data numerik, untuk pembuatan cluster di numerik. Lalu ada K-mods ini untuk data kategorik saja, K-medoids ini data campuran kategorik dan juga numerik. K-means ini saya menggunakan antara umur dengan jumlah penumpang, K-mods menggunakan antara lintasan dengan tujuan, dan K-medoids ini ada jumlah penumpang, umur, jenis kelamin, dan juga tanggal mudik. Selanjutnya saya ingin menampilkan hasil praktik saya yang tadinya berada di lokal, yang sudah saya up ke server atau deploy di Shiny.io. Itu ini ada linknya, sehingga praktik yang sudah saya buat ini bisa diakses oleh publik. Lalu ini sama seperti yang sudah saya jelaskan, ada dataset, visualisasi, control table, dan juga analisisnya. Namun terdapat keterbatasan di bagian metode Kimedoids analisisnya. Kimedoids cuma bisa di-load di lokal karena menggunakan metode pump, sehingga Shiny.io tidak bisa meload lebih banyak ke ruang karena yang saya gunakan ini gratis. Jadi untuk Kimedoids yang sudah saya jelaskan ada di lokal dan tidak bisa diakses melalui publik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.